Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021. Begitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua untuk sejauh ini. Kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa terus berkembang, bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan di sesi paling terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian, ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pertama kali PDKT kalau kalian masih ingat tanggal atau bulannya, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak, gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Scorpio. Kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Knight of Swords. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana sih kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya? Sejauh ini aku melihat kondisi hubungan kalian sepertinya sedang banyak diisi oleh beban pikiran gitu ya. Baik dari sisi kamu ataupun dari sisi doi atau bahkan berdua gitu ya. Beban pikiran, kekesalan, atau emosional bahkan yang terjadi atau yang bersumber dari hal-hal yang terjadi sebelumnya, dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya, dari masa lalu yang terjadi sebelumnya yang masih terbawa,
masih terungkit sama kalian oleh kalian sampai sekarang ini gitu ya, berdampak ke kalian susah untuk berfokus pada sekarang ini, susah untuk berfokus dalam memaksimalkan hubungan di sekarang ini karena fokus kalian masih terlalu ke belakang. Balik lagi ya, baik dari sisi kamu ataupun dari sisi doi atau bahkan berdua gitu ya, tapi intinya ada yang masih terus-terusan melihat ke belakang dan berdampak ke hubungan gitu ya. Masa lalu ini atau permasalahan yang terjadi sebelumnya ini bisa terkait permasalahan di antara kalian berdua atau ada permasalahan-permasalahan di luar kalian tapi berdampak ke hubungan kalian. Tapi intinya masa lalu gitu ya. Dimana siapapun yang membawa masa lalu ini, siapapun yang masih terpikirkan atau terngiang atau terungkit akan masa lalu ini, menutup-nutupi seakan semua baik-baik aja, tapi pikirannya fokusnya masih ke belakang. Tampak luarnya sih fine-fine aja gitu ya, tampak luarnya fine-fine aja, tampak luarnya tegar, tampak luarnya fine, tidak ada masalah. Tapi secara pikiran, ada yang ditutup-tutupi, ada permasalahan yang sebelumnya masih dibawa sampai sekarang ini, tapi ditutup-tutupi gitu ya. Nah, walaupun begitu, walaupun ada beban pikiran, walaupun ada kekesalan yang bersumber dari masa lalu, walaupun ditutup-tutupi gitu ya, tapi sebenarnya keinginan untuk memperjuangkan hubungan, keinginan agar hubungan terus mengalir, ada lembaran baru, bisa berjangka panjang, itu masih ada. Cuman balik lagi, walaupun keinginan untuk hubungan bisa membaik, bisa berjangka panjang itu ada, tapi karena energi utamanya adalah Knight of Swords. Knight of Swords berbicara tentang kekesalan dari masa lalu, lalu ada Seven of Swords pula gitu ya. Karena energi utamanya adalah Knight of Swords, walaupun menginginkan awal baru, walaupun menginginkan pembenahan, tapi pada akhirnya karena energi dominannya masih lebih ke yang negatif gitu ya, pada akhirnya saya melihat hubungan kalian sepertinya ada jarak, agak renggang, agak keras terhadap satu sama lainnya, agak cuek, agak dingin gitu ya. Pokoknya sedang tidak dalam masa yang mudah, sedang dalam masa renggang, masa sulit gitu ya. Bahkan saya mendengar ada beberapa dari kalian yang tidak putus, ada yang putus, tapi lebih banyak yang komunikasinya lagi renggang, jeda, break. Kebanyakan energinya itu jeda atau break gitu ya, renggang. Yang putus juga ada, tapi itu kecil, dikit porsinya. Lebih banyak yang renggang, yang jeda. Masih berkomunikasi, masih berhubungan, tapi yang nggak intens. Seadanya aja, baik lagi. Karena masa lalu ini yang masih terungkit sampai sekarang ini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Scorpio, Sun and Rising terhadap doi kalian masing-masing sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah para Scorpio, Sun and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. Oke. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu Six of Cups. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana sih perasaan kamu terhadap dia, terhadap doi untuk sejauh ini gitu ya? Overall energi kamu sangat positif gitu ya. Overall energi kamu sangat-sangat positif. Kita punya Six of Cups, Ace of Swords, Queen of Wands, Strength, di mana kartu utamanya adalah Six of Cups, berbicara tentang kamu masih sangat merasa sayang sama dia, kamu merasa secure, nyaman terhadap dia. Kamu melihat hubungan kalian ibarat seperti rumah gitu ya. Rumah itu kan representasi dari
tempat yang paling nyaman gitu. Nah, kamu melihat dia sebagai salah satu tempat atau salah satu orang yang membuat kamu nyaman gitu ya. Kamu ingin menjalani hubungan yang santai, yang enjoy sama dia gitu ya. Yes, kamu merasa ada pergumulan gitu ya, aku melihat pergumulan, ada awan-awan gitu ya. Ada pergumulan yang kamu rasakan, tapi walaupun bergumul gitu ya, karena perasaan kamu lebih kuat ke yang positif gitu ya. Walaupun ada pergumulan, kamu menginginkan gimana caranya agar perasaan kamu tidak bergumul lagi. Agar gimana caranya hubungan bisa ada titik terang, bisa membaik gitu ya. Walaupun dari titik terang ini sampai kondisi membaik, jauh membaik itu masih akan memakan waktu, tapi kamu optimis, kamu pede, kamu yakin semua akan baik-baik saja, kamu seyakin itu akan dia, kamu seyakin itu akan hubungan kalian gitu ya. Walaupun terkadang situasi emosional kamu rumit atau kamu merasa hubungan benar-benar susah, tapi kamu masih sangat yakin, kamu masih bisa mengontrol diri kamu sangat mampu mengontrol pikiran, emosi, dan ego kamu agar tetap tenang, agar jangan sampai kamu yang dikontrol oleh pikiran-pikiran atau emosi-emosi atau ego kamu. Kamu yang mengambil alih atas diri kamu sendiri dan itu luar biasa gitu ya. Terkadang kita manusia sangat struggle untuk melakukan itu, tapi sejauh ini aku melihat kamu, Scorpio, kamu sangat bisa mengontrol diri kamu. Kamu sangat mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan ego kamu. Walaupun tadi memang ada pergumulan, tapi overall, semua baik-baik aja kalau dari sisi kamu gitu ya. Kamu masih sangat enjoy dengan hubungan ini, dengan dia. Kamu mampu mengontrol diri, kamu pede, kamu percaya diri akan dia, akan hubungan kalian, gitu ya. Oke. Em, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dari doi kamu. Perasaan dari doi kamu terhadap kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah doinya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The World. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. So, Scorpio, gimana perasaan dari doi terhadap kamu sejauh ini gitu ya? Perasaan dari doi terhadap kamu sejauh ini. Apakah dia sayang? Iya, dia sayang banget. Kita punya kartu The World, kita punya kartu The Empress gitu ya, di mana dia sama dengan kamu. Dia melihat kamu sebagai salah satu kebahagiaannya, sebagai salah satu sumber kebahagiaannya gitu ya, kenyamanannya. Dia mau menjalani hubungan yang berjangka panjang, yang kalaupun ada up and down gitu ya, dia masih mau, bukannya kalau ada permasalahan atau struggle langsung menyerah. Tidak. Kapanpun ada permasalahan, kapanpun ada insecurity, dia akan berusaha melawannya, berusaha mengontrol dirinya, berusaha jangan mengabaikan semua ketakutan atau semua energi, emosi, atau pikiran-pikiran negatif gitu ya. Kapanpun dia merasakan pikiran-pikiran, emosi-emosi, atau energi-energi negatif, dia akan berusaha lawan dan berfokus, oke, dibanding berpikiran ke masa lalu misalnya, atau ke hal-hal negatif, mending fokusnya sekarang ini gue bisa ngapain supaya Scorpio senang, supaya hubungan kami baik gitu. Karena baik lagi kita punya The Empress juga, berbicara tentang dia melihat kamu sebagai salah satu kenyamanannya, kebahagiaannya. Dimana kalau ada permasalahan, kalau ada angin berhembus gitu ya, ya udah jalani aja, life must go on gitu ya, biarkan semua air mengalir. Ya walaupun terkadang dalam membiarkan semua mengalir ya terkadang dia emosional, kadang jadi bimbang. Tapi overall semua 3 kartu, 3 dari 4 tuh positif semua gitu. Sorry. So,
Mungkin kamu penasaran, loh kok perasaan Scorpio bagus-bagus aja, perasaannya Doi bagus-bagus aja, tapi kondisi hubungan kalian tadi agak kurang baik gitu ya. Baik lagi, aku tadi bilang, kita punya Seven of Swords dan Knight of Swords. Memang tidak dapat dipungkiri ada apa namanya, ada hubungan kalian itu belakangan sedang diisi oleh beban pikiran gitu kan. Tapi balik lagi, sepertinya siapapun yang punya beban pikiran ini yang aku lihat sepertinya lebih ke doi gitu ya. Karena kita punya kartu The World. Dia pinter nutupin semua struggle-nya. Dia pinter grounding-nya dalam artian dan Seven of Swords dia pakai mantel gitu ya. Dalam artian dia ada beban pikiran tapi nggak ditunjukkan. Nah, makanya dari tadi seakan baik-baik apa perasaan kamu ke dia, dia ke kamu seakan baik-baik aja. Cuman memang aku lihat dari doi ada hal-hal yang menjadi beban pikiran, tapi dia berusaha lawan gitu ya. Dia berusaha tutup-tutupin jangan sampai beban pikirannya terlihat sama kamu. Seakan-akan karena dia sayang sekali sama kamu gitu. Lalu kalau misalnya terkadang dia jadi agak jutek karena tadi kita punya The Emperor juga ya. Karena kita punya The Emperor gitu ya. Kalau misalnya seakan-akan terkadang dia cuek atau dia dingin ke kamu bukan karena dia tidak sayang, tapi baik lagi dia berusaha menutupi beban pikirannya apapun itu terkait kamu kah atau bukan terkait kamu, tapi dia tidak mau kamu khawatir, dia mau semua baik-baik aja gitu ya. Em, Iya, jadi kalau dia terkadang cuek, terkadang dingin bukan karena apa, tapi namanya juga berusaha gitu kan. Kadang pasti ada aja lah kendalanya. Kadang berusahanya berhasil gitu ya, terlihat fine-fine aja, tapi kadang berusahanya agak, loh kok dia jadi berubah gitu. Bukan karena dia tidak sayang, tapi terkadang dia terbawa oleh emosi ya. Karena aku bilang tadi kadang emosional gitu ya. Tapi overall dia sayang sekali sama kamu gitu ya. Oke. Sekarang aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan maksud dari kartu The High Priestess. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Kita punya Knight of Swords lagi. Oke, Six of Cups lagi. Terima kasih alam semesta. So, gimana sih kondisi hubungan kalian, Scorpio, dengan doi kalian di bulan Februari 2021? Aku melihat kalian di bulan Februari 2021 akan berusaha kalem, akan berusaha tenang gitu ya. Nah, berusaha karena ada beban pikiran, masih ada beban pikiran ya. Baik lagi aku sih ngelihatnya ini energi doi gitu ya. Kamu juga sebenarnya ada beban pikiran, cuman kamu jauh lebih positif dibanding doi kamu gitu ya. Aku melihatnya kamu jauh lebih positif, Scorpio. Sama-sama ada beban pikiran, tapi doi punya beban pikiran yang lebih berat gitu. Nah, walaupun sama-sama positif, dalam artinya aku juga melihat dia berusaha untuk melawan gitu ya. Cuman kalau dia kan terkadang masih terbawa suasana, terkadang jadi jutek gitu. Tapi kalau kamu walaupun kadang rumit, kadang kadang emosional, tapi kamu yang tetap yang calm, yang nurturing, yang bikin nyaman gitu loh, yang bener-bener oke banget, wah banget gitu loh sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu gitu. Nah,
Di bulan Februari 2021, aku melihat yang namanya beban emosional ini masih akan ada gitu ya. Cuman kalian akan berusaha udahlah jalani aja seperti air mengalir gitu ya. Apa yang akan terjadi maka ya udah terjadilah gitu ya. Kalaupun ada struggle gitu ya, kalian berusaha tenang, kalian berusaha santai, kalian berusaha untuk jangan sampai kalian termakan oleh emosi atau termakan oleh pikiran-pikiran negatif gitu ya. Kapanpun ada pikiran negatif, kalian berusaha kesampingkan itu semua, kalian berusaha nge-flashback momen-momen positif atau momen-momen membahagiakan di antara kalian berdua. Nah, di sana yang awalnya ada emosional pada akhirnya akan berubah ke jadi kalem, jadi penuh pertimbangan kalau mau emosi, kalau mau melakukan hal-hal yang kurang baik untuk hubungan. Intinya, di bulan Februari 2021, hubungan masih akan tenang-tenang aja gitu ya. Tenang bukan berarti tidak ada masalah, tapi bagaimana kalian menanggapi hubungan, itu yang positif. Ada struggle, berusaha menenangkan diri, berusaha menenangkan pasangan, berusaha menenangkan emosional gitu ya. Berusaha santai, berusaha chill, berusaha relax gitu ya. Oke, yang terakhir, aku akan bukakan saran kita sebelum ke informasi tambahan ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu sebagai saran untuk para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. 3 kartu. Terima kasih. Terima kasih, alam semesta. Oh, sorry. Oke. So, yang pertama kita punya kartu Ask and Receive gitu ya. Tadi aku bilang ada yang menutupi. Aku bilangnya dari dia gitu kan. Karena kita ada kartu The World juga. Groundingnya pinter gitu. Pinter menutupi struggle gitu ya. Tapi kenapa kamu dikasih saran untuk ask and receive dalam artian kamu diminta kalau ada unek-unek atau kamu ada permintaan gitu ya, ya udah minta, ya udah jangan sungkan, diomongkan aja daripada dipendam gitu ya. Jangan sampai dianya udah mendem, kamunya juga mendem gitu. Jangan sampai dianya berlaku A yang kurang baik, kamunya juga berlaku A gitu. Justru kamu harus menjadi pihak yang kalau dia melakukan sesuatu yang kurang baik atau kurang tepat untuk hubungan, maka kamu jadi tipe yang melakukan apa yang baik di sana bisa meng-trigger dia. Oh, si Scorpio kalau ada unek-unek atau apa dia omongin ya ternyata ya. Dan bagus-bagus aja ternyata untuk hubungan. Kalau itu aku lain kali juga deh, nggak usah mendem-mendem gitu, mending aku omongin aja. Nah, jadi kamu melakukan sesuatu agar juga meng-trigger dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Di sana pelan-pelan hubungan bisa membaik gitu ya. Ask and receive. Kalau kamu butuh apa-apa, kalau ada unek-unek, ada permasalahan, ditanyakan gitu ya. Kalau mau minta sesuatu ya udah ngomong aja gitu. Kalau mau minta sesuatu barang kah atau perlakuan kah atau bagaimana memperlakukan kamu kah, mintalah, diomongkan, dibicarakan gitu ya. Kedua, blessings and abundance gitu ya. Kamu bisa mendapatkan blessings dan abundance, kamu bisa mendapatkan berkat dan kenyamanan untuk hubungan kamu setelah kamu tenang, setelah kamu mengontrol pikiran emosi gitu ya, yin dan yang harus seimbang. Ini nggak tahu kenapa aku lihat ini tuh ingat yin dan yang, yin and yang gitu ya. Tapi intinya semua harus seimbang, semua harus stabil. Di sana kamu akan bisa mendapatkan blessings, berkah dan abundance, kenyamanan. Gimana caranya kamu bisa dapat berkah kalau misalnya kamunya nggak tenang, kamunya nggak stabil. Terkadang berkah tuh di depan mata kita udah ada, tapi karena kita emosional, tapi karena kita ragu gitu ya, pada akhirnya jadi nggak kelihatan gitu. Maka sangat penting untuk membiarkan diri kita sebisa mungkin selalu berada di titik yang stabil, sebisa mungkin selalu berada di titik yang tenang gitu ya. Dan terakhir kita punya take charge and action. Jangan sekedar banyak berpikir atau banyak pertimbangan tapi tidak ada actionnya. Pertimbangan mau sebaik apapun kalau tidak ada actionnya
maka nihil gitu. Jangan juga kalau melakukan sesuatu tapi nggak dipikir atau nggak dipertimbangkan, itu gegabah namanya. Jadi segala sesuatunya harus balance. Pertimbangkannya seberapa, actionnya seberapa gitu. Kalau misalnya keluar kartu take charge and action, artinya memang possible ada beberapa kali kamu lebih baik mikir daripada melakukan atau action. Nah, kamu diminta untuk lebih banyak actionnya, lebih action daripada sekedar berpikir. Tapi baik lagi semua harus seimbang, jangan berat sebelah gitu ya. Oke, yang terakhir, ini adalah informasi-informasi tambahan. Aku ulangi dulu. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Scorpio ataupun zodiak dari pasangan kamu, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Misalnya tanggal atau bulan jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Apabila ternyata dari hasil informasi tambahan ini tidak ada informasi-informasi terkait kalian sama sekali, maka tidak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi. Ini adalah general reading, ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya ditinggalkan saja gitu ya. Oke, aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Scorpio, Sun, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi-informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Scorpio, Sun, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi-informasi tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih alam semesta. Kita punya beberapa informasi yang itu ya, yang jump out ya, yang ngelompat. Oke, kita mulai dulu. Cancer, Maret, Capricorn, Cancer, Taurus, 19 Desember, September, 4 Libra, 30, 7 Desember, 19, 23 O, Gemini atau Gemini, Mei, Q, Maret, April, Libra, September 4 Leo, S, 28 Sagittarius, Januari, Aries atau Aries, Januari, Q, U, April, Mei, 10 Aries atau Aries, November, April, Z, Oktober, K, April, Januari, E, Mei, 2, Juli, September. Saya dengar Imei. Tadi kan ada E sama Mei gitu ya. Imei, I-M-E-I gitu ya. Imei itu adalah something yang berkaitan dengan handphone gitu. Jadi dulu papa saya
ada buka toko handphone gitu kan. Pas masih saya kecil tuh, jadi saya suka tuh ikut-ikutin karyawannya lagi kerjain, lagi cek-cek barang, ada email-emailnya gitu. Jadi maksud yang ingin saya katakan adalah, possible ada yang bekerja, ada yang kamu bekerjanya atau doi kamu yang bekerja dengan handphone, berkaitan dengan handphone, teknisi handphone atau stocking handphone gitu ya. Apa penyediaan stok gitu ya untuk handphone atau elektronik, tapi intinya ada email di sini, elektronik handphone gitu ya. Maret 27, Desember, Agustus, M, R, 23, Oktober, Agustus, 3, 8, 22, dan yang terakhir kita punya Capricorn gitu ya. Oke Scorpio, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.